Salam saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Dalam edisi Natal ini saya akan berbicara bahwa Natal adalah ucapan syukur saudara. Ada suatu kisah nyata seorang anak kecil. Setiap hari dia melakukan rutinitas untuk berangkat ke sekolahnya. Dari rumahnya dia berjalan melalui jalan tanah yang berbatuan. Bahkan dia harus menyeberang suatu jalan raya yang begitu berbahaya, yang begitu banyak mobil besar yang melintasi di sana. Setelah dia melintasi jalan raya tersebut, dia melakukan rutinitas untuk menyapa sahabatnya. Dia datang dan mampir ke suatu gereja. Dia masuk dalam gereja tersebut dan dia menyapa sahabatnya di dalamnya. Ketika dia masuk gereja tersebut, ada seorang pendeta di dalamnya yang menegur, "Andi, apa kabarmu?" Sang Andi pun berkata, "Baik Pak Pendeta, saya baik-baik saja." Pendeta tersebut bertanya, "Apa yang akan kau lakukan di sini setiap hari?" Karena pendeta ini melihat rutinitas yang dilakukan dan sangat menarik hatinya. Anak tersebut berkata, "Saya hanya mampir untuk menyapa sahabat saya dan berkata kepada sahabat saya selamat pagi." Hal ini membuat dia bergembira, membuat dia bersemangat, membuat dia bersuka cita, saudara. Saudara, karena perhatian yang begitu besar dari pendeta ini terhadap anak kecil tersebut, pendeta tersebut berkata, "Andi, kamu boleh mampir mau berangkat dan pulang sekolah ke gereja ini. Nanti setelah kamu pulang sekolah, kamu boleh mampir ke gereja ini dan saya akan menyeberangkan kamu." Pendeta tersebut sangat memperhatikan dan dia menginginkan keselamatan anak kecil ini sehingga sampai di rumah. Anak kecil tersebut sekolah dan ketika dia pulang, dia mampir ke gereja tersebut dan dia menyapa sahabatnya. Tanpa dia ketahui, si pendeta tersebut bersembunyi di balik altar gereja dan dia mendengarkan apa sih yang diperkatakan oleh Andi tersebut. Andi menyapa sahabatnya di dalam gereja tersebut dan berkata, "Bapak, engkau tahu begitu bersyukurnya saya saat ini. Engkau tahu bagaimana hasil ulanganku tadi. Hasil ulangan matematika saya mendapatkan nilai yang tidak begitu bagus, hanya mendapatkan nilai 25. Tapi saya bersyukur karena saya tidak mencontek. Sedangkan teman-teman saya mendapatkan nilai yang bagus, tapi mereka mencontek. Saya bersyukur walaupun saya mendapatkan nilai 25 yang tidak baik, tetapi saya tidak melakukan untuk mencontek." Dan dia berkata lagi, "Engkau juga tahu, saya punya satu makanan dan minuman yang ini saya makan setiap hari. Tetapi tadi saya melihat seekor kucing yang sedang kelaparan, sedang kesakitan. Lalu saya memberikan dia sebagian makanan saya untuk kucing tersebut. Dan luar biasanya, saat ini saya tidak merasakan lapar lagi, Bapak." Luar biasa anak ini. Dia terus bercerita, "Bapak, engkau tahu saat ini teman-teman kami mengalami kesulitan karena orang tuanya mengalami musim panen yang paceklik. Dan sudah banyak dari teman-teman saya yang saat ini sudah mengalami berhenti sekolah. Bapak, tolong bantu mereka. Tolong supaya mereka bisa bersekolah kembali, Bapak." Dia terus bercengkrama dengan sahabatnya. Bahkan dia berkata, Bapak, ibuku memukulku lagi, engkau tahu itu. Engkau tahu luka di sebelah sini. Bahkan engkau tahu luka di belakang sini. Tetapi saya percaya, Bapak, ibuku sedang kesal karena dia memikirkan biaya hidup saya. Dia memikir biaya sekolah saya. Jangan kau marahi ibu saya, Bapak. Saya menyadari betul dia sangat menyayangi saya." Bapak, tidak berapa lama lagi engkau akan ulang tahun. Apakah engkau berbahagia? Andi bercengkrama dengan sahabatnya dan dia mengingatkan bahwa sahabatnya akan ulang tahun. Dia berkata, "Bapak, ada hadiah dari saya untukmu. Tunggu nanti tanggalnya, Bapak. Saya akan berikan hadiah ini." Setelah dia selesai bercengkrama dengan sahabatnya, dia memanggil pendeta. Bapak pendeta, saya sudah selesai. Sekarang saya ingin pulang. Katanya kamu menyeberangi saya." Pak pendeta tersebut mengantar Andi menyeberangkan dari jalan raya yang begitu berbahaya hingga menyeberang dengan selamat. Hal ini dilakukan setiap hari, saudara. Tidak kenal lelah. Dalam kondisi yang mungkin negatif, dalam kondisi yang mungkin kesusahan, dalam kondisi yang merasa kesepian, dia lakukan rutinitas ini untuk menyapa sahabatnya dari hari demi hari. Hingga tiba di hari Natal, di mana semua orang merayakan pesta Natal.
Tetapi saat hari Natal tersebut, sang bapak pendeta di gereja tersebut mengalami sakit penyakit sampai harus dirawat di rumah sakit, dan dia tidak bisa memimpin ibadah kepada jemaat pada saat itu. Dia memberikan kepada 4 orang wanita yang sudah tua untuk membantu memimpin ibadah tersebut. 4 orang wanita ini tidak pernah tersenyum. Dia tidak pernah tersenyum, bayangkan saudara. Dia tidak tersenyum sama sekali. Bahkan dia sering mengutuk orang yang memprotes dirinya. Bahkan dia mungkin memaki orang lain yang memberikan masukan-masukan kepadanya. Ketika bapak pendeta ini dirawat di rumah sakit, seperti biasa, Andi yang selalu masuk gereja dari pintu belakang. Sepulangnya dia dari merayakan hari Natal di sekolahnya, dia masuk ke gereja tersebut melalui pintu belakang. Dan dia berkata, "Halo Bapak," dia menyapa sahabatnya. Tetapi 4 orang wanita ini yang menggantikan bapak pendeta tersebut. Dengan marah dia berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu masuk sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya sedang berdoa?" Lalu dibilang, "Loh, kemana bapak pendeta yang biasa menyeberangi saya?" Wanita tersebut semakin marah dan dia mengusir Andi keluar dari gereja. Andi langsung menyapa sahabatnya, "Bapak, saya punya hadiah di hari ulang tahunmu ini." Dan dia berusaha untuk menunjukkan hadiahnya, dari balik bajunya dia berusaha mengeluarkannya. Tetapi melihat itu, 4 orang wanita ini tidak menerimanya. Salah satu dari mereka keluar dan mereka marah. Dan mereka langsung menjenggut, menarik kerah baju si Andi tersebut. Dan menyeretnya, membawanya keluar dari gereja. Si Andi tetap tersenyum. Dan dia meninggalkan gereja tersebut. Dia menyeberang di jalanan tersebut yang sangat berbahaya. Dia melindungi hadiah untuk sahabatnya ini di balik bajunya. Dia berusaha melindunginya, dia menutupinya. Ketika dia menyeberang, dia tidak melihat bahwa ada suatu bus yang sedemikian cepat, yang sedemikian kencang. Dia tidak memperhatikan karena dia berusaha untuk melindungi hadiah untuk sahabatnya ini. Tidak elak, bus tersebut langsung menabraknya. Dan seketika itu juga Andi tewas di tempat. Semua orang mengerubungi jenazah ini. Tetapi ada satu pria berjubah putih. Dia datang menghampiri. Dan dia menangis melihat jasadnya Andi di sana. Orang-orang bertanya, "Apakah bapak keluarga daripada anak ini?" Bapak ini mengatakan, "Saya adalah sahabatnya." Dia mengambil hadiah yang sudah disiapkan oleh Andi dan memeluk di dadanya. Lalu dia membopong Andi tersebut. Dia membawa ke rumah orang tuanya dan menyerahkannya. Keesokan harinya, bapak pendeta yang tadinya dirawat, dia mendengar berita duka cita ini. Dia penasaran, dia ingin bertanya kepada pihak keluarga daripada si Andi. Dia datang ke rumahnya dan dia bertanya kepada orang tuanya, "Siapakah pria misterius yang berjubah putih itu?" Orang tua tersebut berkata, "Saya tidak tahu." Dia mengatakan hanya sahabatnya. Dia mengantarkan jenazah tersebut dan dia memberikan kecupan dan mengatakan kepada Andi bahwa engkau bersama denganku saat ini. Ketika itu dia pergi dan saya merasakan damai sejahtera yang bagi kami semua sekeluarga. Saudara, dari kisah nyata ini sangat jelas, dalam kondisi apapun, seorang anak kecil dia selalu berusaha untuk bersyukur. Saya mengingatkan saudara semua saat ini, di hari Natal ini, marilah kita mengucap syukur. Karena Natal adalah suatu ucapan syukur. Dalam kondisi apapun, mungkin kesusahan, kesendirian, kesepian, mengalami masa paceklik, tidak punya penghasilan, tidak punya karir. Yesus datang ke dunia ini, membawa pengharapan. Yesus datang ke dunia ini, mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Saya mengajak semuanya saat ini, di hari Natal ini, mari kita bersyukur. Janganlah kita bersungut-sungut. Sungguh indah ketika kita bersyukur. Ucapkanlah syukur dari mulut kita. Karena itu untuk memuliakan Tuhan. Karena Bapa di surga menginginkan kita untuk mengucap syukur. Dan janganlah bersungut-sungut. Itu ciri sebagai orang percaya yang bersyukur atas kehadiran Yesus di muka bumi ini. Dan terlebih lagi kita bersyukur adanya Yesus yang hidup di dalam diri kita. Bersyukurlah selalu dalam kondisi apapun. Mungkin susah, senang, bahagia, menderita. Mengucap syukurlah selalu daripada bersungut-sungut. Karena Natal berbicara suatu ucapan syukur dalam hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.